Jika hidupmu saat ini merasa belum bahagia, mungkin yang harus engkau ubah bukan keadaannya, melainkan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai lagi di hari Jumat, Masya Allah, tabarakallah. Gimana di minggu kedua atau ketiga nih ya, di hari Jumat ini kira-kira punya rencana weekend kemana? Kalau nggak kemana-mana ya udah dengerin aja channel Keluarga Bun Ai ya. Mudah-mudahan teman-teman gak boring dan makin bersemangat untuk mengatur rezekinya Allah, yang saat ini kita selalu nganggap rezeki itu adalah uang. Nah, kembali lagi, uang benar banget adalah rezeki, tapi hanya salah satu dari banyaknya rezeki Allah yang udah dititipkan sama kita. Jadi kalau hari ini teman-teman ngerasa lagi dalam ujian ekonomi, kekurangan uang, yuk sama-sama kita coba sedikit alihkan pandangan kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu luas dan begitu banyak. Semoga bisa membangkitkan rasa syukur kita. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas nih strategi atur uang ala Al-Mukarramah Ustazah Oki Setiana Dewi. Beliau ini membuat iri banyak kaum hawa ya. Selain solehah, pintar, juga sabar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk selalu memperbaiki diri. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke tema hari ini, bagaimana mengatur uang ala Al-Mukarramah Ustazah Oki Setiana Dewi. Yang pertama adalah menentukan prioritas. Ini Bun Ai setuju banget, karena jujur Bun Ai 11 tahun rumah tangga dulu juga nggak ngerti yang namanya prioritas. Jadi bagi Bun Ai ngerasanya punya uang, kebutuhan, pengen sesuatu beli, kalau ada sisanya baru nabung. Ditambah dengan pak suami yang memang orangnya tuh ngikutin istri banget teman-teman. Jadi Bun Ai ngerasa terlena. Tapi setelah mengerti lagi dunia budgeting dan ini harus jujur, Bun Ai malah mendalami dunia budgeting ketika Bun Ai memiliki YouTube Keluarga Bun Ai. Jadi kalau ada yang nanya kapan Bun Ai fokus di budgeting, itu setelah memiliki YouTube Keluarga Bun Ai dan Allah belokkan gitu ya. Yang tadinya Bun Ai mau naikin parenting malah ke budgeting. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah memiliki prioritas, Bun Ai itu lebih enjoy untuk ngatur uang. Kalau dulu juga ada momen-momen dimana kalau tabungan terpakai, Bun Ai itu ngerasa bersalah, ngerasa sedih, ngerasa kayaknya dunia hancur. Kalau sekarang itu udah nggak lagi, karena kita udah tahu prioritas kita menabung. Yang pertama adalah buat kebutuhan number one. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau teman-teman hari ini Allah masih kasih titipkan rezekinya, hanya cukup untuk kebutuhan, bersyukur dulu. Ya udah, siapa sih yang nggak mau punya banyak tabungan? Siapa sih yang mau gitu masa depannya berantakan? Tuh pasti enggak ya. Tapi kalau hari ini masih dikasih buat kebutuhan, alhamdulillah. Yang kedua, setelah kebutuhan itu adalah sedekah. Jadi kalau sedekah ini kita prioritaskan dulu yang namanya infak, barulah zakat. Karena nggak semua orang itu bisa berzakat, tapi semua orang bisa berinfak, apalagi sedekah. Semua orang bisa bersedekah. Nah, untuk keluarga sendiri memang dianjurkan, kan diwajibkan malah, mohon maaf, memberikan nafkah ya teman-teman. Itu dari kata infak, dimana sedekah terbaik yang memang ke keluarga dulu, kebutuhannya terpenuhi, baru nanti alirkan ke orang lain. Selanjutnya memiliki saving. Kita fokuskan dulu yuk, satu, prioritas kita pada dana darurat. Jangan lupa juga untuk kita tentukan prioritas ke ibadah haji atau umroh. Jangan sampai nih asetnya udah banyak banget tapi Masya Allah, tabarakallah, tabungan hajinya belum ada. Usahakan ya teman-teman, meskipun 1.000-2.000 rupiah, yang penting tuh niatnya. Selanjutnya di sini adalah aset. Jadi Bun Ai sarankan sebelum membeli banyak aset lainnya, kita fokuskan dulu pada rumah tinggal. Selanjutnya adalah hutang. Ini jangan sampai kayak mantan ya, dilupakan ya. Hutang tuh bukan mantan, Besti. Jadi wajib banget diingat. Jadi kalau udah punya prioritas tuh kita enak tahu alokasi uangnya harus kemana. Oke, bermain cepat, kita langsung masuk ke poin 2, yaitu sederhana dan hemat. Bedanya apa? Kalau bagi Bun Ai pribadi, sederhana itu adalah pas dengan kebutuhan. Jadi kalau hari ini kita masak nasi hanya butuh 1 liter, nggak perlu tuh masak sampai 1,5 liter. Nanti yang ada setengah liternya kebuang, itu malah sayang banget.
Nah, selanjutnya hemat. Hemat itu adalah apa? Sesuai dengan kemampuan. Versi hemat orang beda-beda karena prioritas membeli orang juga beda-beda. Jadi sederhana dan hemat ini melihat asas manfaat. Jadi ada yang handphonenya biasa aja, handphonenya mahal, tapi yang handphone mahal menghasilkan karena dia memang fotografer, konten kreator, silahkan. Tapi ada yang handphone yang murah pun menghasilkan, itu lebih baik lagi. Ada yang handphonenya mahal, hutang hanya buat gaya-gayaan, itu yang harus banget dievaluasi. Oke, di poin ketiga ini rasa-rasanya Bun Ai sudah mulai oleng karena baby Agni ini di samping Bun Ai. Jadi Bun Ai agak tertukar. Ini harusnya pengeluaran tidak lebih banyak dari pendapatan. Ya, seperti yang Bun Ai bahas di awal. Kita harus berhemat. Jadi Bun Ai hemat kertas dengan menutup ya kesalahan Bun Ai dengan stiker putih kayak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini pengeluaran tidak boleh lebih banyak dari pendapatan, usahakan. Kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kita boleh banget berhutang kalau dalam kondisi mendesak dan statusnya itu penting. Karena dalam Islam tuh mengajarkan ada yang namanya fakir, ada yang namanya miskin. Di mana fakir tidak ada sumber pendapatan. Sementara miskin dia punya sumber pendapatan tapi tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan. Sebagai contoh, dia seorang, mohon maaf, pekerja dengan gaji 2 juta rupiah, tinggal di Jakarta, anaknya 4 orang, produktif semua anaknya. Itu harus difikirkan kembali, mungkin punya pekerjaan tapi tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan. Oke, sebelum masuk ke poin 4, 5, dan 6, Bun Ai luruskan dulu ya. Jadi ini adalah strategi atur uang yang Bun Ai lihat di potongan TikTok. Lalu Bun Ai kembangkan sendiri dengan apa yang Bun Ai ketahui sesuai dengan pengalaman dan sharing teman-teman dari peserta Smart Mom Class. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kok nggak ada ya pas aku cari potongannya lagi kayak gini bahasannya, itu emang pengembangan dari Bun Ai ya teman-teman. Dan sekali lagi coba dilirik dulu apakah tombol subscribe-nya sudah mulai transparan atau putih. Kalau masih hitam, buat kamu yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nanti bisa langsung silaturahim kalau Bun Ai upload video terbaru. Buat kamu yang selalu komen di channel sederhana ini, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang lebih buat kita semua. Oke, selanjutnya di nomor 4 adalah istri boleh membantu keuangan suami ya. Jika dibutuhkan, jika diizinkan, kita boleh banget ngebantu keuangan suami. Urusan ngebantu dari rumah kah atau misalnya bekerja di luar, itu tergantung kesepakatan di rumah tangga masing-masing ya teman-teman. Contoh misalnya suami cover uang makan, kita cover uang listrik, atau misalnya suami cover uang sekolah, kita cover uang jajan, pokoknya tinggal disesuaikan aja sama kesepakatan. Karena ini insya Allah di dalam rumah tangga, suami yang memberikan nafkah sama istrinya adalah kewajiban, istri yang memberikan nafkah untuk keluarganya atau mengikhlaskan uang yang dihasilkan kita untuk dipakai anggota keluarga dalam konteks kebutuhan, itu mudah-mudahan menjadi sedekah terbaik ya teman-teman. Karena dalam konteks ini tuh masuknya ke kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, amin. Tapi jangan sampai ya kita memfokuskan yang namanya penghasilan suami, penghasilan istri itu semuanya cuman buat happy-happy, cuman buat jalan-jalan, nyenengin kemauan anak. Bahkan anak diajarkan untuk hidup di atas kemampuan. Ayahnya harus bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil, anaknya juga harus pakai sepatu yang serba mahal, handphone yang serba mahal. Itu hati-hati banget. Jangan sampai rasa sayang kita kepada anak itu menjadi jajahan sendiri untuk kita. Buang jauh-jauh pikiran bahwa memberikan hadiah adalah wujud kasih sayang sama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tuh bukan butuh hadiah tapi butuh hadirlah. Bukan butuh sesuatu tapi hanya butuh waktu dari kita. Masya Allah, nih hari Jumat kayak agak-agak ngegombal gak sih Bun Ai? Gak apa-apa ya ngegombal, buat anggota keluarga menambah keromantisan dan keceriaan tersendiri. Buat teman-teman kira-kira yang masih terkukung dalam pemikiran bahwa sayang itu harus nurutin semua keinginannya, ayo semangat di 3 bulan terakhir di tahun 2023. Mudah-mudahan kita semangat lagi untuk menentukan prioritas-prioritas keuangan di dalam keluarga kita.
Oke, di poin kelima itu poin yang menarik banget buat Bun Ai. Jadi 4, 5, 6 tuh kayak wah ini banget nih. Ini adalah poin utamanya ngatur uang di dalam Islam tuh seperti ini ternyata. Dimana kita belanja dalam tengah-tengah gitu, jadi nggak terlalu hemat mat gitu ya, sampai tidak bisa merasakan nikmat. Jadi sampai kufur nikmat, bilangnya kalau sinking fund udah penuh pengen ngajak anak jalan-jalan contoh, ternyata sinking fundnya udah penuh ditabung lagi, jadi tidak bisa merasakan nikmat. Kita belanja di tengah-tengah, dimana tidak bakhil dan juga tidak berlebihan, selalu pas, ada hiburannya, ada tabungannya, mensyukuri masa kini tapi tidak melupakan masa depan teman-teman. Nah biasanya kalau Bun Ai pribadi itu selalu menggunakan income sampingan kalau memang pengen family reward. Jadi kalau misalnya nih Bun Ai pengen ngajak anak jalan-jalan tapi emang dari income tetapnya tuh nggak ada budget ya, berarti kita harus cari income sampingan supaya anggarannya itu nggak acak-acak. Kalau income sampingannya nggak ada gimana Bun Ai? Coba dicek dulu terakhir jalan-jalan kapan. Kalau udah 3 bulan 4 bulan yang lalu dan mau ambil dari tabungan itu bisa banget, nanti sistemnya bisa mencicil tabungan sendiri ya. Jadi kalau ada yang nanya, Bun Ai masih ngerasa boros nggak? Yes. Jadi nggak ada sih satu orang pun yang ngerasa dirinya tuh hemat banget. Itu kayaknya dari 10.000 peserta SMC yang menurut Bun Ai udah ini luar biasa budgetingnya, tetap aja dia ngerasa boros. Sama kayak orang kalau dibilang bisa nggak sih sholat khusyuk banget, itu enggak. Apakah ketika kita sholatnya tidak khusyuk kita berhenti berusaha untuk sholat khusyuk? Kan enggak ya. Sama ketika kita ngerasa diri ini nggak bagus ngatur uang, kita ngerasa selalu aja terjebak dalam keborosan flash sale, diskon dan beli satu gratis satu, but it's okay, kita semangat lagi untuk ngatur lagi uang kita jauh lebih baik lagi. Insya Allah nanti di satu titik kita akan dianggap Allah betul-betul fokus, betul-betul bersemangat gitu ya mengatur rezekinya, sehingga insya Allah kita dipercaya lebih banyak lagi. Oke, di 50 detik terakhir di poin ke-6 adalah punya tujuan jangka panjang, jangka pendek. Simple, jangka panjang teman-teman pasti tahu dana pensiun, dana pendidikan dan sebagainya, sehingga masa tua kita itu bisa tetap mandiri ya teman-teman. Dan jangka pendeknya itu adalah membuat budgeting sehingga kita punya map untuk anggaran. Kita tahu kemana arah uang kita. Kita tahu saat kita uangnya banyak nggak terlalu bereuforia, saat kita diberikan ujian ekonomi tidak terlalu berkeluh kesah. Itu sih poin penting dari memiliki tujuan jangka pendek untuk mengatur uang. Jangan lupa juga untuk siapkan kebutuhan tahunan yang sering banget dibahas di channel Keluarga Bun Ai. Jadi ini dia 6 poin cara mengatur uang ala Ustazah Oki Setiana Dewi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.